Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Hidayat, NIM T2018-1022. Di sini saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Baik, kita langsung saja memasuki materi yang pertama. Yang terlebih dahulu saya jelaskan adalah perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi kita bahas terlebih dahulu, yaitu pengertian organisasi. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti organisasi, pastinya sudah tidak asing dengan pengertian organisasi. Nah, organisasi itu apa sih? Organisasi adalah suatu perkumpulan yang di situ ada 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan dicapai bersama-sama. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang pengertian dari organisasi, lalu apa pengertian dari perilaku organisasi? Nah, perilaku organisasi yaitu berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan beraksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang itu dididik, orang itu dilatih, orang itu diberi informasi dan dilindungi serta dikembangkan sehingga tercapainya organisasi ini akan lebih mudah. Oleh karena itu bisa diartikan perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Baik, kita membahas materi selanjutnya yaitu perilaku individu. Dalam perilaku individu kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu definisi perilaku individu, yang kedua memahami perilaku manusia, dan yang ketiga yaitu kinerja individu. Kita bahas yang pertama yaitu definisi perilaku individu. Nah, pribadi di sini berarti tingkah laku, sedangkan individu adalah pribadi seseorang yang hidupnya sendiri. Jadi, perilaku individu di sini berarti perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, sikap, kemampuan, keterampilan, dan juga pengalaman serta kapasitas belajar. Yang kedua, yaitu memahami perilaku manusia. Perbedaan perilaku manusia menurut Toha ada beberapa aspek. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan penyebab perbedaan ini seperti ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Yang kedua yaitu manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam diri seorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapai sebagai objek atau hasil. Yang ketiga yaitu kinerja individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, dan juga situasi. Usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kemampuan di sini yaitu berarti diwujudkan dalam bentuk kompeten. Individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan setiap individu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat ini adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu perilaku kelompok. Kita bahas tentang pengertian perilaku kelompok terlebih dahulu, yaitu aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh lebih dari satu orang yang saling berhubungan, yang saling mempengaruhi dan juga bergantung satu sama lain untuk mencapai kinerja positif, jangka panjang, dan perkembangan diri. Yang kedua, bentuk-bentuk kelompok. Nah, bentuk-bentuk kelompok di sini ada kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal yaitu terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Yang ketiga, teori-teori pembentukan kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok ini ada 4, yaitu yang pertama teori kedekatan, yang kedua teori interaksi, yang ketiga teori keseimbangan, dan yang keempat yaitu teori pertukaran. Teori kedekatan yaitu mendeskripsikan tentang eksistensi
di sebagian orang. Manusia berinteraksi dengan orang lain karena suatu kedekatan yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, teori interaksi. Teori ini mengungkapkan kelompok yang dibentuk dari kegiatan, interaksi, serta perasaan dari emosi yang saling berhubungan. Banyaknya interaksi yang dilakukan antara individu dapat memungkinkan mereka melaksanakan banyak kegiatan, serta perasaan dan emosi yang diutarakan pada orang lain. Yang ketiga yaitu teori keseimbangan. Teori ini menjelaskan tentang ketertarikan yang muncul dari manusia pada orang lain dipengaruhi oleh kesamaan perilaku dalam memahami sebuah tujuan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, teori pertukaran. Teori ini memiliki fungsi yang sama dengan teori motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Teori kedekatan, teori interaksi, dan teori keseimbangan juga berperan dalam teori ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.